soal ini, pada nggak sengaja, jadi Pak Ketua ini, Ketua KPK Firly Bahuri ini, masih aktif atau sudah dinonaktifkan saat ini? Masih sangat aktif. Yang bersangkutan tadi juga ikut rapat. Dan yang bersangkutan ada di ruang kerjanya dan melaksanakan pekerjaan seperti biasa. Terus yang kedua mau nanya soal ini kan kasus di Kementerian kan berarti ada pemerasan dalam sebelumnya. Nah, apakah kasus itu bisa dikatakan cacat hukum? Karena kan ada tindak pidana di dalam pengusutan tindak pidana. Terus yang kedua, mau nanya dulu Pak Alex pernah bilang kalau seandainya mau menyuap atau memeras harus lima-limanya pimpinan. Nah, sekarang sudah di Polda Metro Jaya Pak Firly sudah jadi tersangka. Apakah ini benar hanya kelakuan Pak Firly atau ada pimpinan lain yang berperan? Sekali lagi kita harus menganut asas praduga tidak bersalah, ya. Itu tidak tahu bukti apa yang dimiliki Polda, kan begitu. Kita nggak ngerti bukti apa yang dimiliki oleh Polda, keterangan saksi siapa, apakah sudah terverifikasi dengan baik. Tapi fakta hari ini ya penyidik Polda menetapkan tersangka. Ya kita ikuti saja proses hukum itu di Polda, kan begitu. Apakah kemudian itu akan menyebabkan proses penetapan tersangka Ijal menjadi cacat? Tentu saja tidak, dan tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya sama sekali, itu dua hal yang berbeda, ya. Di mana penetapan dari SYL itu tentu semua sudah didasarkan atas alat-alat bukti yang kami kumpulkan, penyidik kumpulkan. Dan kami meyakini bahwa berdasarkan alat bukti yang cukup, telah terjadi peristiwa pidana, korupsi tentu saja, dan siapa pelakunya. Kan begitu. Terus apa lagi tadi? Udah kan? Pak. Ya, tentu itu menjadi hak dari Pak Firly untuk melakukan perlawanan. Kalau yang bersangkutan kan berkali-kali, saya kira sudah teman-teman wartawan juga sudah mendengar dari statement beliau bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima suap, tidak pernah melakukan pemerasan, kan begitu. Tentu dia Pak Firly punya dasar menyampaikan pernyataan itu. Dan ketika yang bersangkutan akhirnya ditetapkan tersangka, tentu ada upaya-upaya hukum yang akan Pak Firly lakukan, misalnya dengan melakukan pra-peradilan. Itu hal yang normatif saya kira. Izin saya Yomal dari suara.com, ingin minta tanggapannya Pak Alex. Kita mundur ke belakang, kita mulai dengan perkara Ibu Lili Pintauli. Itu juga ada kasus dugaan gratifikasi. Itu sudah lewat. Sekarang kita maju saat ini juga ada dugaan pembocoran dokumen oleh Pak Yohanis Tanak. Itu juga disidangkan di Dewas. Ada pendapat yang menyatakan bahwa itu juga terbukti. Dan sekarang Ketua KPK pertama dalam sejarah Indonesia sejak KPK berdiri 2023, pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada permohonan maaf dari KPK kepada masyarakat atau rasa malu kepada masyarakat? Sekali lagi, itu yang ingin saya tanyakan. Ya, kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang, kan gitu kan? Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti, Ya, Pak Tanak. Kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Kan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Itu yang teman-teman harus kawal, monitor, ikuti bagaimana proses ini berjalan di Polda. Tidak berhenti di sini, tidak berhenti pada penetapan tersangka. Kita lihat, Polda sebelumnya juga melakukan penyidikan terhadap kebocoran dokumen. Ya kan? Mana hasilnya? Kalian nggak pernah tanyakan. Ya kan? Kalian nggak pernah monitor, tanyakan. Sementara di Dewas, apa fakta yang ditemukan Dewas pada kasus pembocoran dokumen di SDM? Nah itu, kalian harus cermati juga itu. Oke? Baik teman-teman, saya rasa sudah cukup.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. KPK menantang, Anies dijegal, rakyat berontak. Ini kita mendengar sinyalemen KPK terus mencoba berusaha untuk berbicara tentang Anies Baswedan dengan yang maju ke publiknya adalah ini Wakil Ketua KPK Alex Marwata. Ya, jadi dia tetap berbicara tentang bagaimana seorang Anies Baswedan mungkin saja gitu ya ditersangkakan oleh KPK. Oke. KPK singgung kerugian negara dan niat jahat di kasus Formula E. Luar biasa ini. Wakil Ketua KPK membantah ingin menargetkan Anies sebagai tersangka. Oh ya? Nah, kita lihat. Republika.co.id. KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan BPK dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E sirkuit Ancol, Jakarta Utara pada 4 Juni kemarin yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Jadi belum belum naik lagi ya ke penyidikan. Betul, kami sudah berkoordinasi dengan BPK hari Jumat siang lalu tanggal 30 September. Oh, pantas saja kita mendengar rumor antara tanggal 1 atau tanggal 2 itu akan keluar sprindik untuk mentersangkakan Anies Baswedan. Itu rumor beredar di berbagai grup WA. Dan kalau ditarik dengan berita ini, saya kira masuk akal. Ya, karena ada koordinasi antara KPK dan BPK di hari Jumat, tanggal 30 September. Jadi berarti besoknya mungkin gitu kan, dalam rumor yang berkembang itu logikanya adalah ketika sudah dicapai kesepakatan dengan KPK, ya sudah langsung saja keluarkan sprindiknya untuk pentersangkaan Anies Baswedan. Begitu ya. Jahat bukan? Alex mengatakan prinsip dalam penghitungan kerugian negara yakni saat kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Menurut dia, hal tersebut sudah menjadi prosedur operasional standar baik di BPK maupun di KPK, maupun di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP. Nah, ini mulai berdalih dengan menggunakan SOP. Jadi, luar biasa ya, artinya kan ini logikanya kan begini ya, ini tidak akan dihitung kerugiannya kalau belum naik ke penyidikan. Maka dinaikkan dulu ke penyidikan, biar bisa dihitung. Nanti ini ruginya ada kerugian atau tidak, ruginya besar atau sedikit, kan kurang lebih begitu ya. Jadi ya sudah ditersangkakan saja dulu. Nah ini yang mengerikan, yang jahat dalam pandangan kami gitu ya. Kenapa jahatnya? Nanti itu kita akan coba uraikan dengan detail. Apakah penghitungan kerugian keuangan negara itu ikut mempertimbangkan misalnya niat jahat? Tidak. Secara normatif standar auditor itu ketika kriteria parameter itu tidak diikuti atau tidak sesuai dengan fakta kemudian berdampak pada sesuatu atau peristiwa yang lain. Dia kayaknya baca manual book mungkin ya. Kalimatnya tidak familiar itu. Auditor tidak menyimpulkan siapa pelakunya, dia hanya sebatas mengungkap fakta, ujarnya. Alexander menjelaskan yang bertugas menentukan apakah suatu peristiwa tersebut masuk ranah pidana atau perdata tentu domain penyidik. Ini bukan domain saya gitu, kurang lebih begitu ya. Itu domainnya sana gitu. Jadi kebaca lah ya pola-polanya. Tentu yang bertugas untuk menentukan apakah suatu peristiwa itu pidana, administratif atau perdata itu domainnya penyidik. Diulang lagi deh. Penuntut umum seperti itu. BPK hanya menghitung nilai kerugian negara dalam kasus apapun, bisa jadi perdata, administratif atau pidana. Dalam kesempatan itu ia menegaskan KPK hanya bicara tentang hukum dalam kasus Formula E tersebut. Lembaganya tidak terpengaruh dengan rumor seolah-olah mempolitisasi atau mengkriminalisasi seseorang. Sekali lagi saya selalu sampaikan KPK tidak pernah menargetkan orang, bahkan saya sampaikan bahwa KPK belum pernah menyebutkan seseorang itu sebagai tersangka karena masih dalam proses penyelidikan. Ya kan itu emang SOP. Tadi kan sudah dijelaskan bekerjanya akan sesuai SOP. Dia juga mengatakan kasus tersebut sudah terungkap sedikit demi sedikit. Kami sedang mempertimbangkan juga bagaimana kalau proses lidik itu kami buka saja. Supaya masyarakat, teman-teman wartawan juga mengetahui apa sih dari hasil lidik itu yang sudah diperoleh oleh KPK, ucap Alexander. Nah, ini
Ini yang menarik saya kira dari pernyataan Alexander. Dia bilang kami sedang mempertimbangkan kalau proses lidik ini saya buka saja ke masyarakat. Kenapa dipertimbangkan? Anda bicara dari tadi tentang SOP, SOP, SOP. Persoalan ini balikan lagi saja ke SOP. Atau jangan-jangan nggak ada di SOP-nya. Kalau di SOP-nya ada, kan mudah gitu. Nggak usah Anda mikir-mikir lagi untuk menyampaikan atau tidak. Kalau berdasarkan SOP harus dibuka, ya berarti buka saja. Kalau di SOP jangan dibuka, ya berarti jangan dibuka. Kalau di SOP jangan dibuka kemudian Anda buka, berarti Anda melanggar SOP. Nah, dengan pernyataan ini saya kira mulai muncul celah. Ini logika publik saja yang berbicara. Artinya ada yang tidak diatur bahwa proses lidik ini boleh diekspos atau tidak boleh. Kan begitu. Sehingga ini yang bisa dimainkan oleh KPK. Ini akan menjadi daya tekan atau tidak nih? Kalau ini akan jadi daya tekan, ya sudah ekspos saja. Oh ini percuma nih, malah memberatkan kita, jangan diekspos. Apakah begitu? KPK yang digaji dengan uang negara, uang rakyat, uang kita juga,